Yunani Greek coin, bukan tulisan-tulisan Arianus, bukan tulisan-tulisan Ebionites, bukan tulisan-tulisan Nazarethians, tapi tiba-tiba berbahasa Yunani. Itu sama aja saya mengimani Al-Quran di abad 11 dengan bahasa Mandarin. Sementara Rasulnya maaf Bang Jibril, maaf. Oke, ini menarik sekali karena ini adalah proses untuk tadi kalau kita kaitkan ke iman, menambah keimanan, karena kita sebagai manusia yang diberikan akal, otomatis iman ini kan bisa bertambah dan juga bisa berkurang kan dengan penjelasan-penjelasan seperti ini. Ini menarik dan saya suka banget dengan kajian-kajian seperti ini, apalagi ada unsur politik, ini agama ada unsur politik pada zaman dulu itu. Dan juga kita berdiskusi dengan orang yang tidak ngerti bahasa kan percuma juga, dengan para penghujat dari Islam maupun dari Kristen. Saya kadang-kadang ketawa saja gitu kan, ini diskusi apaan gitu. Nah, berhubung saya ini Bang Jibril, semuanya mohon maaf lagi di sekolah dan saya harus masuk kelas, harus ngajar kembali sampai jam 4 nanti. Mohon saya nanti untuk keluar dari sekolah izinkan untuk masuk lagi ke room ini, kita diskusi bareng lagi, dan saya mudah-mudahan jam 3 udah selesai gitu. Dan silahkan dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan saya ini, mudah-mudahan tidak menjadikan ketersinggungan bagi kedua belah pihak ya, dari Muslim maupun dari Kristen. Dan saya izin pamit, saya harus masuk kelas dulu. Abang-abangku semua silahkan dilanjut, terima kasih. Siap, Bangku, nanti kita ngobrol lagi. Host, silakan host. Siap. Bang Zuma monitor Anda. Gurunda siap. Silakan prolog Anda. Tunggu dari tadi. Lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menarik untuk kita bahas, yaitu surah Al-Baqarah di ayat 130 dan seterusnya. Sorry, ada telepon. Kalau kita melihat ayat ini, di data ayat surah Al-Baqarah ayat 130 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita seluruhnya, ya utamanya umat Islam, di mana di ayat ini Allah mengatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah engkau. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub mewasiatkan ucapan itu juga kepada anak-anaknya dengan berkata, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Oleh karena itulah kemudian Allah mengatakan lagi, tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah lalu, laha ma kasabat walakum ma kasabtum, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun,
dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, kenapa saya membawa ayat ini? Ada ayat di data 135-nya yang mengatakan wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, kata Allah. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasara, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kul, katakan wahai Nabiku Muhammad, bal millata Ibrahim hanifan. Tidak, tetapi kami mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau Nabi Ibrahim tidak termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, tidak sama seperti kalian. Saya ingin mengambil sebuah data, teman-teman, untuk kita jadikan sebagai bahan diskusi dialog agar kita semua ini bisa tercerahkan. Islam Kristen, Kristen Islam. Mendengarkan dalil-dalil ini, apa hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya dengan Yahudi? Baik, kita membaca di dalam Kejadian 22 nomor 18. Apa yang tertore di sana? Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saya ulang. Kejadian 22 nomor 18. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi Allah berjanji kepada Nabi Abraham bahwa oleh keturunanmu, berarti Ismail dan juga Ishak, seluruh manusia akan mendapatkan berkat. Dunia ini akan mendapatkan berkat. Sumbernya dari mana? Dari keturunanmu. Entah itu dari Ismail, entah itu dari Ishak. Permasalahannya sekarang, ketika kita berbicara mengenai Nabi Ismail, Nabi Ishak, siapa nabi terakhir di kalangan Ishak? Rupa-rupanya Nabi Isa alaihissalam. Teman-teman menggunakan nama Yesus. Bagaimana dengan Yesus ini? Apakah dia diutus untuk seluruh umat manusia di atas muka bumi? Tidak. Mundur lagi kita. Apakah Nabi Musa diutus untuk seluruh bumi? Tidak. Daud, Salomo, Yesaya, Daniel, apakah mereka diutus untuk seluruh bangsa di atas muka bumi? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana caranya nubuatan ini teraplikasi ketika Tuhan mengatakan oleh keturunanmu, benihmu, maka seluruh dunia akan mendapatkan berkat. Lah, jelas-jelas ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Sampai di sana saja. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Lalu bagaimana belahan dunia lain mendapatkan berkat kalau ajaran dari Nabi Ishak keturunannya hanya buat Bani Israel saja? Ayo, ini kita harus renungkan dengan seksama. Kita harus pikirkan dengan baik-baik. Keturunan Ishak, ajarannya hanya untuk kalangan mereka saja. Kita lihat di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Apa yang ditorehkan di sana? Hukum-hukumku yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Nah. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Musa hanya untuk warisan bagi Bani Israel. Nah, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah, Israel dan Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Nah, lalu supaya dunia ini menjadi berkat kayak mana ceritanya? Ishak sudah mentok sampai sana. Ishak tak bisa lagi bergerak.
Karena ajaran yang datang kepada Yakub, ajaran yang datang kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Lalu kayak mana ini? Bagaimana caranya ini mendapatkan berkat? Rupa-rupanya masih ada keturunan Nabi Abraham dari sisi Ismail. Karena pada saat kita membaca Kejadian 22 nomor 18, sahabat-sahabat sekalian, di situ tidak menyebut nama, di situ hanya mengatakan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kalau dari keturunan Ishak hanya Bani Israel, Bani Yehuda. Sedangkan janjinya kepada seluruh bangsa, kepada seluruh bumi. Maka satu-satunya kandidat adalah keturunan dari Nabi Ismail. Yesus tidak pernah kita temukan aku diutus untuk seluruh manusia. Itu enggak ada. Nabi Musa demikian adanya. Senantiasa mereka selalu Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. Wahai orang Israel, wahai Bani Yakub, wahai Bani Israel. Hanya itu ajanya. Termasuk Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Dari sejak dulu saya sependapat dengan saudara Rostum terkait dengan yang tadi. Bukan Petrus murid Yesus yang datang ke Roma, bukan. Gak usah terlalu kita menggali terlalu jauh. Disiplin ilmu harus kita kuasai, gak perlu. Bagi kita ini yang Islam, cukup membaca Galatia 2 nomor 8. Paulus sendiri yang mengatakan, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Dengan kata lain, baik Yesus maupun Paulus mengakui Petrus hanya untuk Bani Israel saja. Lalu siapa Petrus yang ke Roma? Ente leheng ente, kita nggak tahu itu siapa. Nah, ternyata tadi ada sumber yang mengatakan itu adalah dari internal mereka sendiri. Kemudian, kalau kita berbicara nih terkait dengan pengutusan Nabi Musa untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas, kepada seluruh umat manusia. Makanya seruannya dalam Al-Qur'an rahmatan lil alamin, kaffatan linnas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau beliau kemudian diutus dan setiap manusia yang menerima kemudian ajarannya selalu melakukan pemberkatan kepada Abraham, maka dialah yang menggenapi Kejadian 22 nomor 18. Oleh keturunanmu dunia ini akan diberkati. Contoh nih, umat Islam pada saat mereka sholat menerima Islam, apa yang diucapkan? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim, sebagaimana diberkatinya Nabi Ibrahim. Setiap umat Islam itu selalu melakukan pemberkatan. Kejadian 12 nomor 3, aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dengan kata lain, contoh kecil, skala kecil, kalau Indonesia penuh dengan umatnya Nabi Muhammad, maka Indonesia akan penuh dengan berkat Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari, setiap malam umat Islam senantiasa memberkati Abraham alaihissalam. Tapi sebaliknya, kalau Indonesia penuh dengan orang Kristen, maka Indonesia penuh dengan kutukan Tuhan. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, karena orang Kristen dididik untuk mengutuk Nabi Abraham alaihissalam. Apa contoh pengutukannya? Pertama, mereka mengatakan Abraham itu tidak sabaran, Abraham itu punya gundi, Abraham itu pesina, punya anak yang tidak sah alias haram alias anak zina. Dengan demikian mereka menghina anak Abraham sama dengan mereka mengutuk Abraham. Siapa mencela anak Nabi Abraham, maka dia sama halnya mencela dengan Nabi Abraham. Kejadian 12 nomor 3, siapapun yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan mengutuk dia.
Ini yang terjadi di hari ini. Jadi kalau Indonesia penuh dengan umatnya Nabi Muhammad, maka Indonesia penuh dengan berkat Tuhan. Tapi kalau Indonesia penuh dengan orang Kristen, pengikut Kristus palsu, maka Indonesia penuh dengan kutukan Tuhan. Orang Kristen berdiri di atas kutuk. Tanpa kutuk, mereka tidak ada. Oleh karena itulah kemudian Kristen itu mau tidak mau harus menerima Kristus yang dikutuk di atas salib. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka dialihkan kepada Kristus yang bukan anak Maria, tetapi Kristus lain. Ini yang ingin saya katakan. Sekali lagi terakhir dari saya, bahwasanya berdasarkan Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi mendapatkan berkat. Kristen semakin merebak ke seluruh penjuru bumi, semakin mengajarkan kutukan-kutukan kepada Bani Israel. Bahkan mereka mengakui bahwa pencipta langit dan bumi nusul menjadi daging. Setelah menjadi daging, dia menjadi kutuk di atas salib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini jelas ajaran sibilisisis. Demikian dari saya sementara. Silakan ditanggapi yang mau tanggapi, silakan direnungkan yang mau merenung. Silakan. Boleh tanggapi Bang Zuma sedikit. Bang Tejo, Bang Rostrom dulu, Bang Rostrom. Saya itu kan sebenarnya kan orang awam, ndak terlalu pinter-pinter amat untuk membahasakan narasi-narasi yang seperti yang telah disampaikan itu. Cuma kalau kita nyimak dari keterangan Bang Zuma ini, memang sangat jelas sekali. Namanya umat yang percaya, dia sangat pembela sekali apa yang dia yakini di situ. Tetapi pembelaan dari Bang Zuma sendiri itu, narasi-narasi seperti itu sudah dipatahkan atau sudah di-cut oleh keimanan Kristen sendiri pada abad yang ketiga. Karena apa? Di situ yang tadi mengatakan kutuk itu adalah lawan daripada berkat. Karena namanya kutuk itu dibahasakan daripada lawan berkat yang berasal berarti bukan dari Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Ibrahim. Itu berasal dari Allah yang lain. Jadi kalau mengatakan bahwa kalau kekristenan itu hidup di bawah kutuk, itu malah keterbalikan dari fakta yang ada. Karena fakta yang ada itu sampai saat ini, keimanan kekristenan itu bukan mengarahkan kepada jalan-jalan yang lawan daripada berkat tadi, yaitu kutuk. Mungkin mengerti maksud saya itu dalam bidang kutuk tadi. Iya. Terima kasih. Bang Rostrom, silakan Bang Rostrom. Apa Sebelum ngomong Bang apa? Zuma menjawab, saya mau menanyakan Pak Sutejo, ada ayatnya ya Pak Bang Sutejo yang terkait disampaikan Bang Zuma. Karena kalau Bang Zuma saya lihat, Bang Zuma betul-betul memakai teks ya. Iya, tertulis. Bang Zuma memakai teks. Tapi dia mungkin yang membatalkan itu apa ya? Teks yang terakhir, yaitu yang diajarkan oleh Rasul Paulus, yang di situ mengatakan, jadikanlah suatu bangsa muridku dan baptislah dia dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lah, di situ dari ketiga doktrin atau ketiga keyakinan, yaitu Tritunggal tadi, itu sudah disepakati oleh keimanan Kristen yang ada di Katolik maupun di Protestan. Jadi di situ Indonesia juga itu mengarah kepada suatu doktrin yang Tritunggal tadi, yang sudah disepakati oleh semua bapak-bapak gereja yang diajarkan oleh para rasul. Sedangkan Bang Zuma sendiri cuma mengutip dari sebagian ayat-ayat yang di abad kedua, abad pertama. Nah itu sudah abad ketiga itu sudah disempurnakan semua. Itu loh maksud saya. Sampai terjadi pada tahun ini, saat ini. Bang Rostrom. Saya sebagai Kristen nggak paham yang dimaksud ya, nggak paham saya. Wah, Bang Kristen? Ya Bang, saya Katolik.
Oh, Coba Bang saya Tejo. Protestan, Bang saya Tejo. Protestan. Mulanya itu Bang Tejo, saya bentar dulu Bang. Bang Tejo, coba ke dapur, bikin kopi, ambil dedak sedikit campur, terus duduk manis nyimak minum kopi itu, ya, Bang Tejo ya. Oke? siap, siap. Kembali kita sapa dulu. Ini ada yang baru naik, Bang Andika sama Bang Yola. Ini Kristen atau Muslim, Bang Andika sama Bang Yola? Monitor. Salam, saya Kristen. Ya, Bang Andika Kristen. Bang Yola Kristen atau Muslim, Bang Yola? Oke, tidak menanggapi. Bang Jip, monitor Bang Jip. Siap. Ini Bang Tejo ini kayak mana ini? Surti. Nah, lebihnya saya loh cuman menanggapi, tapi Iya, kan ya udah minum kopi aja kalau gitu, Bang Tejo ya, minum kopi aja. Coba Bang Rostrom dulu deh yang tanggapi, karena tadi Bang Rostrom mau ngomong, silakan Bang Rostrom. Enggak sih, kalau Bang Tejo kan lebih ke dogmatis ya, memang dia lebih ke sana. Mungkin dia nggak nyambung karena percakapan kita sudah sejak pagi tadi itu lebih ke Betul sekali. apa ya, sesuatu yang mendasari ya, fondasinya gitu. Oke, mumpung ada Bang Zuma, ini saya mau menanyakan tentang Al-Quran, boleh ya Bang ya? Silakan Bang Rostrom, silakan. Boleh. Ya, saya itu kebetulan menemukan surah ini nih ya, saya buka kamera aja. Ini menemukan surah ke-5 juz ke-6, ini Al-Maidah ya. Di sini dikatakan di ayat mulai 66 sampai 69 ya. Saya cukup terganggu juga ini dengan ini ya. Contohnya misalkan katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, ayat 68 ya. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari ayat ini, Bang. Berarti apakah ada message dari Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk juga mengajar kepada kaum Nasrani terkait dengan konsep-konsep yang kurang tepat gitu menurut Islam begitu, Bang? Terima kasih. Iya, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Perintah Allah kepada Rasulullah. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. 1. Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu rancangan damai sejahtera yang diberikan kepada Bani Israel. 2. Injil, rancangan damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel melalui Nabi Isa alaihissalam. Mundur di data nomor 14, 15, 16 di surah Al-Maidah ini, di situ perintahnya, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, wahai ahli kitab, telah datang rasulku kepadamu yaitu Nabi Muhammad untuk menjelaskan dari isi Taurat, Injil yang kalian sembunyikan. Lalu seruannya kemudian Allah meminta kepada mereka untuk mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Jangan yang lain. Dengan datangnya Rasulku, maka ikutlah kepadanya. Jangan lagi kau menegakkan ajaran yang sudah tidak lagi murni, yang sudah bercampur dengan karangan-karangan manusia. Karena Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang terdahulu ahli kitab itu
Waduh, cek tes 1 2 dicoba. Aduh, kena lagi akun Bang Zuma. Aduh, jangkrik. Coba kenapa kayak gini lama aja. Ya, sabar Bang Rostum ya, tunggu Bang Zuma naik kembali ya. Kena tombak Bang Zuma. Aduh. Akun utama itu baru aktif loh, belum lama aktif. Alamak Jang. Bang Fandi. Ya, siap. Bang, saya itu ini menyampaikan ini ya. Saya itu kalau ketemu Bang Jibril sama Bang Zuma, itu ujung-ujungnya membuat saya gelisah setelah turun dari Komal. Itu ya, kenapa ya Bang Jibril ini ya sama Bang Zuma ini membuat turun itu gelisah gitu, selalu begitu. Iya, coba sekali-sekali ikut polanya Bang Zuma, Bang Rostrum. Bang Rostrum turun, bikin kopi, campur dedak sedikit, 1-2 sendok, ya kan? Nah, seperti usulan saya tadi itu kan. Iya, seperti Bang Tejo tadi masukkan nggak kena ditumbak. Cuma kalau Bang Zuma itu terlalu pintar airnya. Iya. Makanya pakai dedak jadi sedikit. pelawak dia ini. Bang Jibril aja diam kena. Bang Jibril diam kena. Kalau gitu kayak gini aja layarnya, nggak usah kita besarin ya. Atau nggak apa-apa lah. Saya lanjut sedikit ya. Lanjut. Jadi saudara, sebelum Al-Quran datang, sebelum Nabi Muhammad itu diutus, Allah mengatakan apa? Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Sebelum kita ada, sebelum Kristen ada, sebelum Islam ada, pencipta langit dan bumi menerangkan, sungguh aku telah mengambil perjanjian bagi Bani Israel dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka dan aku berkata kepadanya, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Yakub, Bani Israel. Dan orang Kristen pun mengakui ayat ini. Keselamatan itu datangnya dari Bani Israel. Al-Quran menorehkan. Akan tetapi Allah menjelaskan, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Akan tetapi karena mereka melanggar janji mereka, maka aku melaknat mereka. Aku jadikan hati mereka keras membatu. Kristen pun membenarkan ayat ini. Ketika Yesus mereka datang di tengah Bani Israel, saking kerasnya hati mereka, Yesusnya diupayakan untuk ditolak. Bukan hanya ditolak, tapi berupaya untuk membunuhnya. Lalu kemudian, ayat selanjutnya dalam surah Al-Ma'idah ini, Allah menerangkan setelah kejadian itu, diberikan janji, kemudian mereka tolak janji itu, kemudian dibuat mereka itu hatinya keras membatu. Datang Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab yang tadinya dijanji, yang diberikan janji, yang dipilih umat pilihan, di mana Tuhan pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian. Rasulku telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam wa yakhrijuhum minas zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada siapa yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab Al-Quran itu Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepadanya kepada jalan yang lurus. Yesus berkata apa? Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kalian tentang kebenaran, tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Ini fakta real kan? Masih banyak yang Yesus ingin ajarkan, bukan? Tapi Yesus pada saat itu mengatakan, kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Belum. Lawang ajaran cuma 10 hukum Taurat aja kalian nggak sanggup, apalagi mau menerima perintah zakat, perintah haji, perintah ini, perintah itu. Belum sanggup kalian.
Tapi ketika ia datang, maka dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Ingat, ayat ini adalah seruan Allah kepada Bani Israel yang umat pilihan tadi yang telah ingkar. Kalau Bani Israel aja dipanggil, apatah lagi kita yang bukan Bani Israel. Kan tadi janjinya, oleh keturunanmu seluruh bangsa akan mendapatkan berkat. Kan itu janjinya. Siapa yang mengaplikasikan itu? Siapa yang kemudian melaksanakan itu? Nabi Muhammad beserta dengan kaumnya sampai hari ini melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim. Karena pola penilaiannya adalah Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati siapapun. Di situ tidak melihat bangsa mana. Siapapun yang memberkati engkau Abraham. Dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dan olehmu dunia akan diberkati. Artinya, kalau dunia ini mau diberkati, ya harus penuh dengan orang-orang yang melakukan pemberkatan kepada Abraham dong. Lalu siapa lagi kalau bukan umat Islam? Kan hanya umat Islam yang senantiasa 24 jam tak henti-henti lisannya melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim atau Abraham alaihissalam. Kristen ada melakukan itu? Tidak. Malah mengutuknya. Nabi Ibrahim mengajarkan satu Tuhan tauhid. Nabi Ibrahim mengajarkan berkurban hewan. Nabi Ibrahim mengajarkan bersunat kulub. Apakah umat Islam mengajarkan itu? Yes. Bagaimana dengan orang Kristen? Wah, benci. Benci sebenci-bencinya. Dikatakan satu Tuhan, nggak terima. Kalau cuma satu Tuhan, Yesusnya nggak lolos. Jadi pensiun dini si Roh Kudus. Harus 3. Nanti baru diembel-embelin satu hakikat. Oh, manusia kok satu hakikat dengan pencipta. Burung merpati hakikat dengan pencipta. Kemudian perintahnya sunat kulub. Oh no, nggak ada gitu. Kami nggak mau melakukan itu. Benci kali dengan perintah gunting kulub itu. Benci sebenci-bencinya. Itulah Kristen. Tapi mengaku kami ini penerus daripada, kami ini juga adalah anak-anak Abraham. Ya kan? Ngaku mereka tuh anak-anak Abraham rohani katanya. Lalu kemudian diajarkan kurban hewan. Wah, ini yang paling dibenci. Oh, nggak ada lagi tuh korban hewan, nggak ada lagi. Yang sekarang itu adalah korban Tuhan. Tuhan yang turun untuk dikorbankan untuk dosa-dosa kami. Itulah Kristen. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena sejatinya adalah, mohon maaf, hanya iblis yang menghilangkan posisi hamba di hadapan Tuhan. Iblis tidak mau manusia menghambakan diri kepada Tuhan. Dengan cara apa manusia menghambakan diri? Dengan tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Dengan cara apa iblis menghapuskan manusia untuk tidak menghambakan diri? Menghapuskan kemudian perintah-perintah Tuhan. Satu perintah kepada Nabi Adam alaihissalam, jangan kau mendekati pohon buah pengetahuan baik dan jahat ini. Iblis datang, wah itu bohong, dekati dong, makan dong. Justru kalau kau makan, kamu akan hidup kekal. Tuh pola setan. Ketika Yesus datang di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lantas mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Tapi apa kata si Isis? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, bukan hanya membatalkan hal yang terkecil, tapi seluruh tatanan runutan perintah Elohim kepada Nabi Musa itu telah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pertanyaan saya, iblis yang datang kepada Adam, bedanya dengan Paulus apa? Bedanya dengan Paulus apa kira-kira? Contoh nih, 1 menit terakhir. Contoh, bedanya Paulus dengan iblis ini apa? Jadi kamu sekarang ini bukan lagi hamba, melainkan kamu ini adalah anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli warisnya Elohim, ahli warisnya Allah. Galatia 4 nomor 7. Kamu sekarang nggak boleh lagi menghambakan diri. Galatia 5 nomor 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan lagi mau dikenakan penghambaan. Kira-kira ini tipikal Paulus ini dengan setan. Itu bedanya apa kira-kira? Paulus mengajarkan untuk tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ini Paulus ini apa ini? Manusia apa Isis? Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua sudah dibaptis dalam Kristus
telah mengenakan sifat-sifat Kristus. Kristus ini maksudnya siapa sih? Kalau Kristus anak Maria, maka sifat yang didiami dalam dirinya oleh anak Maria adalah sifat seorang hamba, sifat seorang yang muslim, sifat seorang yang saleh, yang taat, runut, tunduk, berserah diri kepada Tuhan. Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapakku dan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Dia muslim, berarti sifat ini yang harus muncul di dalam orang Kristen kalau mereka pengikut Kristus yang anak Maria. Karena anak Maria hidup selayaknya seorang muslim yang berserah diri kepada Tuhannya. Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa yang kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Kalau orang Kristen ini mensifati Kristus yang adalah Yesus, maka mustahile mereka ke gereja, mustahile menyembah Yesus, mustahile makan babi, mustahile ibadah minggu, mustahile percaya Paulus, mustahile tidak bersunat, mustahile percaya kepada 3 pribadi Tuhan. Karena sifat-sifat itu tidak didiami pada diri Yesus Kristus anak Maria. Tapi kalau Kristus yang lain, yaitu sibilisis, memang tepat kepada Kristen. Karena hanya iblislah yang kemudian yang mensifati ketidaktundukan kepada perintah Tuhan. Hanya iblislah yang kemudian yang ingin menyamai Tuhan. Hanya iblislah yang kemudian ingin serupa dengan Tuhan. Ingat, dengan Kristen diajarkan untuk menjadi anak Tuhan, maka dengan kata lain, kambing beranak kambing, sapi beranak sapi, manusia beranak manusia, malaikat beranak malaikat, setan beranak setan, maka Tuhan beranak Tuhan. Dengan kata lain, Kristen adalah kelompok yang ingin mengkudeta Tuhan dengan menganggap diri mereka masing-masing adalah Tuhan. Mereka bukan hamba Tuhan lagi. Inilah kesombongan yang lebih hebat daripada iblis. Makanya dikatakan Yesus di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan non-Yahudi. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Itu fakta, itu real. Dan saya butuh orang Kristen membantah saya, tapi dengan dalil, bukan dengan ngomong-ngomong congor. Silakan. Boleh saya bertanya Bang Juma? Bang Lintas Sumatera nggak ditanggapi, Bang Rostrom, Andika, Kebinirin, Sutejo. Saya baru masuk, baru masuk. Boleh saya tahu. Sabar dulu satu-satu. Ini kan Kristen semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenang. Saya dulu ya. Saya ini. Satu-satu. Siapa dulu nih? Bang Rostrom. Oke, silakan Bang Andika, silakan. Semua yang disampaikan semua itu salah semua gitu. Itu semua kebohongan dan pembodohan dan penyesatan. Al-Quran datang justru merusak semuanya. Ajaran Tuhan Yesus tentang kasih sebenarnya rusak oleh Al-Quran, tentang banyak kejahatan, banyak. Bang, data Bang. Jangan angan-angan Bang Andika, data, jangan angan-angan. Yesus dalam Al-Quran tidak sama dengan Yesus dalam Injil. Ya Bang, pakai data Bang, jangan angan-angan. Sebentar dulu. Yesus dalam Al-Quran Enggak berlaku kalau angan-angan di sini Bang, enggak berlaku. Ngomong cuap-cuap dari Injil palsu. Makanya Yesus dalam Al-Quran itu Yesus tidak mati disalib. Silakan data Bang, silakan. Ya. Nah, itu semua Yesus tidak mati disalib misalnya. Itu semua kebohongan, pembodohan, dan betul-betul penyesatan oleh Al-Quran, oleh Muhammad. Karena Yesus disalib itu muncul pada abad ketiga, dimulai dari oleh Basilides, kemudian ditulis oleh para penulis Injil palsu, kemudian diambil oleh Muhammad. Nah, itu kan disebutkan sampai secara Arab dan datanya Bang. Data apanya? Kalau kamu Google aja itu, Yesus tidak disalib itu muncul pada abad ketiga oleh Basilides. Itu bisa di Google itu. Kemudian para penulis Injil palsu. Izinkan beliau bicara. Silakan Bang. Nanti saya bantah. Silakan. Ya, sebentar. Injil Yudas semuanya membuat itu menyebarkan ke seluruh dunia, termasuk ke Jazirah Arab. Kemudian diakui oleh Muhammad masuk dalam Al-Quran. Ini sebenarnya sudah cukup membuktikan bahwa kepalsuan semua ajaran Muhammad itu
Artinya dia tidak mengambil dari Injil yang asli. Dalam Injil yang asli yang kami pakai, Yesus yang asli itu mati di salib sebagai manusia ya, dan dia bangkit dan naik ke surga. Sementara Yesus yang palsu itu, yang kemudian diambil oleh Muhammad dalam Al-Quran itu tidak mati di salib, diserupakan oleh seseorang. Ini satu hal yang sangat penting buat kekristenan, dan ini suatu kebohongan dan penyesatan yang sama sekali tidak punya faktanya, fakta sejarah. Misalnya tentang Yesus mati salib ini kan bukan satu orang yang melihat, semua orang, banyak orang yang melihat, banyak buktinya, dan ini ditulis oleh para penulis Rasul Yesus sendiri gitu kan, misalnya Rasul Yohanes, Matius, mereka menulis tentang itu, dan mereka adalah fakta saksi sejarah, melihat langsung kisah itu. Lalu kemudian setelah 7 abad kemudian Al-Quran membuat kisah yang berbeda yang diambil dari Injil palsu itu betul satu kebohongan yang seharusnya itu bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu palsu gitu. Atau misalnya misalnya tentang surga misalnya kan, jangan surga, terlalu jauh kemana-mana Bang, jangan terlalu jauh karena banyak sekali harus. Misalnya tentang surga misalnya, itu perbedaan ya. Jadi tadi kan Suwani kan mengklaim bahwa Al-Quran sebagai pelengkap gitu kan, berarti melengkapi sebelumnya gitu, tapi ini justru bertentangan. Tidak hanya dengan Kristiani tapi juga dengan Yahudi juga berbeda. Kisah-kisah Abraham juga berbeda, kisah Musa berbeda, kisah Nabi Nuh juga berbeda. Semuanya berbeda, ada perbedaan walaupun tidak begitu tidak semuanya, tapi ada juga banyak sekali yang berbeda tentang kisah itu. Dan itu semua membuktikan bahwa sebenarnya Al-Quran bukanlah melengkapi tapi justru merusak semuanya gitu. Makanya sampai saat ini orang Israel tidak pernah mengakui Al-Quran, tidak pernah mengakui Muhammad, tidak pernah mengakui Allah. Oke Bang, ditanggapi. Allah sama ya. Sebentar. Lama kali. Semakin lama juga. Dan satu kesalahan sejarah yang sangat-sangat fatal dalam Al-Quran juga, misalnya banyak sekali kesalahan sejarahnya, tapi yang paling saya ingin fokus kepada Yesus saja, tentang Maria ibu Yesus. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa Maria ibu Yesus adalah saudara perempuan Harun. Itu suatu kesalahan yang sangat-sangat fatal gitu. Itu tidak bisa terima lagi itu. Dan itu sebenarnya hal-hal itu sebenarnya membuktikan bahwa sebenarnya Al-Quran itu bukanlah wahyu Tuhan tapi wahyu buatan Muhammad, dan mengambil ajaran-ajaran surat saat itu, tapi dia tidak mengambil dari yang aslinya, dia digabungkan dengan mitos-mitos. Bahkan yang paling fatal tragis adalah ketika Al-Quran mengambil ajaran agama Zoroaster masuk dalam Al-Quran tentang amal kebajikan. Ini kan Muhammad dari agama Zoroaster. Saya terlalu banyak fitnahan yang Anda tidak bisa buktikan. Bukan fitnah, tapi ini fakta. Saya sebagai moderator, sebagai host. Jangan gini kan, tadi semua ngomongnya banyak. Sebelum saya tanggapi, saya mau tanya Saudara Andika ini, Anda bisa baca Quran? Saya tidak perlu baca Quran, saya tidak percaya Al-Quran. Oh ya. Oke. Nah itu tidak harus gitu loh, kan sekarang ini kan. Iya. Orang bisa. Saya baca Al-Quran absolut dalam bahasa Indonesia absolut. Iya. Udah ketahuan kelas Anda. Itu senjata kalian itu seperti itu kan, kalian dibodohi oleh orang. Saya boleh tanggapi tadi? Silakan tanggapi. Kita nggak berantem di sini Bang, kita lagi nggak berantem. Justru saya nggak berantem, saya cuma saya melihat Anda kayak separuh laki separuh perempuan Anda berbicara di sini. Kebohongan sih. Nggak kayak gitu. Orang-orang yang berpendidikan itu nggak kayak gitu. Kalau diskusi ilmiah itu Anda curhat. Ini orang lagi memberikan data, Anda curhat. Misalnya kita fokus pada. Sebentar Bang Andika. Saya tanggapi dulu dong. Sebelum ditanggapi Bang Zuma, kita kasih tepuk tangan untuk angan-angannya tadi dulu biar. Enggak, itu karena diam dulu saudara Andika. Oke, begini. Iya, tenangkan hati Anda dulu, kita tanggapi satu-satu ya. Masih ada waktu kok, masih banyak sampai 10 tahun kita diskusi. Karena begini, karena mungkin terlalu panjang tadi ya, akhirnya kita fokus dulu kepada kematian dan ketidakmatian Yesus. Oke, baik. Injil mengatakan bahwa jelas-jelas. Oke, saya sudah nangkap itu, Bang. Saya pikir Anda menjelaskan. Oke, pertanyaan saya pertama adalah, apakah Anda mengakui bahwa Yesus adalah sama dengan Isa? Yang datang kepada Bani Israel itu cuma satu manusia saja. Orang Israel menyebutnya Yosua, dalam bahasa Aram mereka memanggilnya Isa. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah Anda mengatakan bahwa Isa dengan Yesus adalah sosok yang sama? Anda nggak bisa memaksa saya dong, karena kitab Anda kan bukan firman Tuhan, hanya wartawan yang nulis. Karena kamu harus menjadi percaya saya dulu, karena ini kan kita TikTok sekarang begini. Oh, tidak bisa saya mengakui bahwa Yesus Isa itu sama, nggak bisa dong. Kenapa? Karena Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Ya dong. Sekarang. Oke. Jadi jangan Anda maksa saya. Sekarang mungkin saudara di mana Andika, tenangkan diri Anda.
Tenangkan diri Anda dulu, Bang. Tenang dulu. Yesus yang Anda aduh, gimana dong? Gimana kita mau diskusi kalau kayak gini, Saudara? Tenangkan diri Anda dulu. Nanti setelah tenangkan dulu diri Anda, ya. Orang-orang Yahudi dalam tekanan Romawi yang menggunakan bahasa Yunani tidaklah mungkin dalam tataran mereka dijajah, begitu anaknya lahir, dia menamakan nama anak mereka dengan nama penjajah. Itu dulu. Gak mungkin itu mereka pakai. Itu pendapat kamu. Tidak mungkin. Itu fakta. Itu real. Kamu buktikan kepada Yesus saya, hari ini kalau datang hadir di tengah-tengah kita, saya mau manggilnya Isa, kamu mau manggilnya Yesus, dia malah berpalingnya ke saya, bukan ke Anda. Karena orangnya Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mampus. Masih mau kau datang besok? Belum layak Anda menghadapi data. Kalau angan-angan itu tempatnya di gereja, tempatnya kibinirin, bukan di sini. Kalau di gereja Anda boleh mau ngapapun, biji peler Anda lantik jadi Tuhan pun kalau di gereja itu bisa jadi diterima. Yang penting Anda itu mahir berbicara, mahir nipu. Di sini data yang berbicara, Bung. Kalau Anda berbicara mengenai Yesus yang mati dengan Yesus yang tidak mati, loh, khotbah Petrus yang Anda baca, dalami dalil kitab Anda. Al-Quran saya mengatakan apa? Wa ma qatalu, wa ma salabu, walakin syubbihalahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan yang disalibkan adalah yang diserupakan bagi mereka. Itu jelas tertulis akurat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 40. Apa yang diterangkan Al-Quran saya tuh? Lantas Anda mengatakan Al-Quran saya meniru, mengambil, mencomot dari Injil-Injil palsu. Hei, Nabiku Muhammad tidak bisa membaca bahasa Yunani, tidak bisa membaca bahasa Ibrani, tidak bisa membaca bahasa Inggris. Jadi jangan kau menuduh sembarangan seperti itu. Tidak ada sejarah Nabi Muhammad melakukan penelitian habis itu nyusun Al-Quran. Gak ada. Mau sejarah internal Islam atau sejarah dari pembenci-pembenci Islam, tidak akan pernah Anda mendapatkan satu literasi atau satu bait kata yang mengatakan bahwa Nabiku Muhammad melakukan penyelidikan untuk menyusun Al-Quran. Camkan itu baik-baik. Jadi kalau menuduh itu jangan serampangan, jangan mentah-mentah makan B2 jadi Anda itu membabi buta. Jangan. Saya terangkan kepada saudara. Nanti habis ini Anda naik, Anda boleh bicara sampai mulut Anda robek berbohong di sini. Di dalam Kisah Para Rasul 2, ini khotbah Petrus. Petrus iki sopo? Petrus ini adalah pelanjut tongkat estafet kenabian Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Dialah yang kemudian mengambil tongkat perpanjangan tangan cerita kenabiannya, kerasulannya. Apa katanya dalam khotbahnya? Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dia tahu. Tetapi Daud, dia adalah seorang nabi, dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Daud yang adalah nabi, Tuhan Allah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa dia akan mendudukkan seseorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Saya ulang, Allah berjanji dengan sumpah kepada Daud bahwa Allah akan mengangkat dan mendudukkan seorang dari keturunan Daud di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan. Jadi Petrus mengkhotbahkan nubuat Daud. Daud telah melihat ke depan, telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika Daud berkata, dia Mesias tidak ditinggal di dunia orang mati. Tidak mengalami kematian. Dia tidak masuk ke kubur, tidak ditinggal di dunia orang mati. Dan bahwa dia Mesias tersebut, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Bahwasanya dagingnya tidak mengalami maut. Lalu dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan hal itu kami semua adalah saksi. Ingat,
dibangkitkan oleh Allah. Artinya dinaikkan oleh Allah, diagungkan oleh Allah. Dan sesudah dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan rohnya kemudian, dan dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saya ulang lagi, tidak mengalami kematian, jasadnya tidak binasa, tidak ditinggal di alam kubur. Dia dinaikkan oleh tangan kanan Allah, bukan dinaikkan oleh tentara Romawi, tapi tangan kanan Allah. Selesai. Itu nubuatan Daud terhadap tuannya yang bernama Al-Masih atau Kristus dalam pandangan kalian. Tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di alam orang mati, dan dia dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Baca nomor 36-nya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan benar bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Nah, ini berbeda oknum. Yesus Kristus yang tadi, yang dinubuatkan tadi, tidak mengalami kematian, tidak mengalami pembusukan, tidak ditinggal di alam kubur, dan diangkat oleh tangan kanan Elohim. Sedangkan sudah nyata di depan mereka, ada yang dibunuh, ada yang disalibkan, ada yang dimasukkan dalam kubur, ada yang dinaikkan kemudian oleh tentara Romawi. Itu sudah nyata. Maka yang disalib ini, kata Petrus, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Hayo. Ingat, Lukas 2 nomor 11, Kristus sejak lahir sudah Kristus. Ini disalib dulu. Bagi angkatan jahat, apa yang mereka salib ini telah dijadikan Kristus untuk mereka. Ini khotbah Petrus. Berarti ada dua oknum, ada yang disalib, ada yang tidak disalib, ada yang dibunuh, ada yang tidak dibunuh, ada yang binasa jasadnya, ada yang tidak binasa, ada yang ditinggal di alam kubur, ada yang tidak ditinggal di alam kubur, ada yang ditinggikan tentara Romawi, ada yang ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Dua oknum yang berbeda, ada yang Kristus sejak lahir, ada yang Kristus setelah disalib. Yang Kristus setelah disalib inilah yang dinubuatkan kemudian untuk Kristen yang akan menyesatkan banyak orang. Makanya Petrus di data nomor 40-nya mengatakan apa? Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian-kesaksian yang sungguh-sungguh. Jadi Petrus tidak main-main. Dan Petrus mengecam mereka dan menasihati mereka dengan berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Itu jelas. Ada yang disalib buat angkatan jahat, ada yang tidak disalib yang dinubuatkan oleh Nabi Daud. Sekarang Anda berada di mana? Anda berada pada angkatan jahat. Ingat Matius 12, orang-orang Farisi yang adalah angkatan jahat ini minta satu tanda, namun tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia dalam kurung tanda tanya besar. Siapa anak manusia ini? Juga akan berada 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Tanda angkatan jahat. Siapa yang percaya akan kebangkitan hari ketiga? Angkatan jahat. Makanya untuk angkatan jahat yang mereka salibkan ini telah dijadikan menjadi Tuhan, menjadi Kristus, menjadi sembahan bagi angkatan jahat. Itu fakta, itu real. Maka Kristen adalah kelompok dari angkatan jahat yang menunggu-nunggu kebangkitan hari ketiga. Sedangkan murid Yesus, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang menunggu kebangkitan hari ketiga. Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Bahkan mereka sang murid pilihan tidak percaya akan kebangkitan hari ketiga. Mereka telah mendengarkan itu, tetapi mereka tidak percaya, malah menganggap berita itu adalah berita bohong. Meskipun demikian, pagi-pagi sekali Petrus berjalan ke kuburan untuk melihat apa yang terjadi. Begitu dia masuk, Petrus tidak menemukan ada mayat. Yang Petrus temukan hanya kain kafan. Lantas berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kenapa demikian?
Karena Petrus tidak mendapatkan tanda Yunus. Dia tidak memperoleh, hei Petrus, ya paman, ini tanda untukmu ya. Apa itu? Aku akan bangkit pada hari ketiga. Tidak sama sekali. Petrus dan teman-temannya tidak mendapatkan tanda itu. Yang mendapatkan tanda kebangkitan hari ketiga hanya orang Farisi dan angkatan jahat. Itulah kalian yang dinubuatkan Yesus, yang mana Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kalian wahai Bani Israel kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini? Namanya adalah aliteng, Kristen. Itulah kalian. Demikian. Silakan dinaikkan tadi kalau dia masih ada di bawah, tapi jangan kayak kerasukan roh jahat. Naik, silakan. Ya. Sedikit ya Bang Juma. Ini penjelasan Bang Juma ini mantap sekali ya. Mantap sekali penjelasan Bang Juma. Cuman saya mau mengoreksi sedikit saja. Ini sedikit sebentar ya Bang Andika. Sebentar ya. 2 menit aja. Ya. Jadi begini ya. Bang Juma ini penjelasannya sih mantap, betul-betul mantap. Dan ini semua persepsi Bang Juma ya, persepsinya begitu. Jadi saya cuma mau mengoreksi satu hal, karena Bang Juma di sini lupa. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada Zakaria, ada Yahya, dan ada Iso. Jadi kalau Zakaria ini, Yahya ini, kalau kita tinjau di dalam bahasa Ibrani, Yahya itu namanya sebenarnya Johanan ya. Kalau Zakaria ya tetap Zakaria sebenarnya di dalam Ibrani. Jadi apa sih arti Zakaria itu? Arti Zakaria ini ada 2 suku kata di sini. Zahar dan Yah. Artinya Yahweh mengingatkan. Yang saya koreksi di sini sedikit. Tadi kata Bang Juma ini Petrus Allah gitu. Jadi sebenarnya ketika ada penggunaan nama Zakaria, Yahya yang dalam Yohanan yang artinya Yohanan itu ada dari 2 kata ya, Yah dan Kanan, yang artinya Yahweh menganugerahkan. Jadi di sini dari nama-nama yang ada di dalam Al-Quran sendiri itu semua merujuk kepada Yahweh sendiri. Di situ yang Juma lupakan begitu. Jadi dari narasi-narasinya tadi, dari sini, dari dasar saja dia sudah salah. Sebenarnya ini penjelasan tadi sudah salah semua. Tapi begitulah persepsi Juma ya. Nggak apa-apa. Karena namanya juga berpikir itu kan kadang salah. Jadi dari persepsi saudara Juma ini kan semuanya banyak yang salah jadinya nih. Karena dari dasar dia nggak tahu. Zakaria, Yahya, bahkan Isa sendiri itu kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani artinya kan apa ya? Yesua itu kan sama dengan Yesua. Apa sih arti Yesua itu? Yesua itu keselamatan dari Yahweh. Jadi di sini Juma ini sudah salah kaprah ketika menempatkan bahwa Tuhannya Petrus tadi menunjukkan Allah begitu. Salah. Saudara Juma ini sudah salah dari situ. Jadi dari dasar saja dia sudah salah. Maka penjelasan yang begitu panjang tadi salah sudah jadinya. Begitu aja. Tanggapan saya begitu aja. Terima kasih Juma. Anda sudah salah kaprah sedikit. Saya tanggapi dulu. Tunggu Andika nanti turun lagi Anda. Jangan dulu ya. Jadi gini saudara, Islam itu bukan agama independen. Islam itu disempurnakan pada masa Nabi Muhammad. Tapi ajaran Islam itu sudah ada. Sejak alam semesta ini belum dicipta, Islam itu sudah dirancang sebagai damai sejahtera. Jangan terlalu jauh Zakaria, Yahya, Iso. Jangan. Al-Quran menarasikan Ismail. Itu berasal dari bahasa Ibrani. Yishmael, 2 kata, mendengarkan. Elohim, Tuhan mendengarkan. Apakah Al-Quran merubah? Tidak. Karena yang berfirman kepada Bani Israel adalah yang berfirman kepada Nabi Muhammad, pencipta langit dan bumi. Yang salah itu yang berfirman kepada Paulus. Itu bukan pencipta langit dan bumi. Kalau Lukas, Markus, Matius, Yohanes kan memang nggak ada firman di situ, hanya hasil penyelidikan. Tapi kalau Paulus itu mendapatkan pengajaran dari Kristus. Kristus yang mana nih? Kristus yang dinubuatkan Yesus. Bila ada orang yang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia alias penjara, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Jadi surat-surat Paulus itu berasal dari Kristus. Sedangkan Al-Quran itu berasal dari pencipta langit dan bumi yang datang lebih dulu kepada para nabi.
Makanya tadi disebutkan di dalam Al-Quran ketika saya menjelaskan tentang pertanyaan saudara Restrum, bagaimana Allah menyatakan diri kepada Bani Israel dengan Allah mengatakan Allah memilih mereka sebelum mereka ini ingkar kepadanya. Walaqad akhazallahu mitsaqa Bani Israil. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian bagi Bani Israel dan mengangkat 12 suku di antara mereka, dan Allah berfirman kepadanya, inni ma'akum. Orang Yahudi ada enggak yang menolak kalau Tuhan kami itu sama? Enggak ada yang menolak. Karena memang Tuhan kami sama-sama, laisa kamislihi syai'. Tuhan kami itu satu. Cuman di kalangan Yahudi ada yang membuat Tuhan-Tuhanan. Tetapi Tuhan yang datang kepada mereka yang mengajarkan Torah, mengajarkan Injil, mengajarkan Zabur, itu adalah Tuhan yang satu. Tadi di dalam lebih utama saya menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim menjelaskan kepada keturunannya agar kemudian mereka berserah diri hanya kepada Pencipta Rabbul Alamin, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu saya sudah jelaskan tadi lebih awal. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kalian Kristen ini yang penyembah Kristus aja yang nongol di tengah-tengah menolak itu. Sementara kami dan Yahudi tak pernah kami ribut tentang Tuhan. Tidak pernah. Yang diributkan hanya tanah perjanjian. Sama-sama ahli waris. Keturunan Ishak ahli waris, keturunan Ismail ahli waris. Berarti Tuhan kami sama. Hanya saja ada di antara mereka yang ingkar. Begitu juga di Islam ada di antara kami yang ingkar. Tetapi Tuhan yang datang itu cuma satu. Rabbus samawati wal ard laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22. Dia yang maha adil, dia yang maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Itu Tuhan kami sama, kami Tuhannya. Yang beda itu kamu, Tuhanmu itu Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Sedangkan Kristus yang asli bertuhan kepada Tuhan yang disembah oleh umat Islam juga, yang disembah oleh umat Israel juga. Hanya Kristen yang berbeda, menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur sebagai duplikat yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Dan dijelaskan khotbah Petrus, dia yang mereka bunuh telah dijadikan menjadi Kristus bagi mereka, sang angkatan jahat ini. Itu saudara, jadi nggak usah terlalu jauh. Zakaria, Ismail aja, Ismail. Ingat ya saudara, ingat ya, Abraham itu memiliki keturunannya, memiliki 3 bahasa serumpun. Ibrani, Arab, dan Arab. Terlalu panjang tapi nggak ada isinya gitu loh. Berarti otakmu nggak berfungsi berarti. Otakmu nggak berfungsi berarti kalau kau katakan nggak ada isinya. Otakmu nggak berfungsi berarti kalau nggak ada isinya. Karena saya jelaskan berdasarkan data. Gitu udah jangan ganggu sebelum saya sepak bokongmu ke gereja. Jangan ganggu. Begitu saudara. Jadi Abraham memiliki keturunan. Keturunannya memiliki 3 bahasa serumpun yang tidak bisa Anda campur adukan dengan bahasa Yunani Anda itu. Gak bisa. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik atau bahasa Suryani, dan juga bahasa Arab, itu bahasa serumpun. Bahasa keturunan Abraham yang kalian tidak punya hak untuk mengganggu gugat mereka. Mereka adalah sebangsa, setanah air, seayah, seibu. Tidak boleh Anda ganggu. Kristen penumpang gelap. Kalau kami bukan Bani Israel, tapi di tengah-tengah Bani Ismail muncul seorang tokoh yang diutus oleh Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub, yang diminta untuk kepadanya oleh keturunan Nabi Abraham, dunia yang ada akan mendapatkan berkat. Dan itu hanya dari keturunan Ismail, bukan dari Ishak. Kenapa? Karena dari keturunan Ishak itu tidak lagi sampai kepada turun melewati Yesus, hanya sampai kepada Nabi Isa. Setelah Nabi Isa hanya ada muncul Isa palsu. Isa palsu inilah yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikut. Itu Isa palsu itu. Itu Al-Masih palsu. Karena Al-Masih yang sah, Kristus yang sah, Matius 15 mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa untuk Bani Israel, Yesus Kristus anak Maria hanya untuk Bani Israel. Yang untuk seluruh bangsa itu adalah Kristus palsu yang kalian sembah. Pelajari itu lebih baik daripada Anda congor, nggak ngerti, nggak menentu. Silakan.
Ya. Ini kan makanya memahami suatu kitab suci sih harus dari dasar ya. Kalau dasarnya salah ya ujung-ujungnya juga salah. Jadi kalau Anda berbicara lagi Ismail itu kan berasal dari kata Yismael ya, Yismael. Jadi Ismail itu apa sih artinya kan gitu. Jadi Ismail itu kan Elohim mendengar. El di situ juga tidak mengacu pada kata Allah. Jadi kalau Anda mengatakan itu mengacu pada kata Allah, berarti itu orang Arab gitu. Berarti bukan Ismail yang keturunan dari Abraham sendiri. Kalau Anda mengatakan itu adalah keturunan dari Abraham, maka Ismail itu adalah Elohim yang mendengar, atau dengan kata lain itu kan kata Tuhan dari Ibrani kuno begitu. Jadi kalau kita lihat lagi nabi-nabi sebelumnya itu semua tidak ada mengacu kepada Allah, semua mengacu kepada Tuhannya orang Yahudi, yaitu siapa? Yahweh maupun Elohim. Karena kan tidak mungkin disebut Allah itu Elohim kan? Begitu. Jadi kalau Anda bernarasi panjang lebar tapi Anda tidak memahami dasar ini, maka semua narasi Anda jadi kosong Bang Jemaah. Begitu. Jadi harap untuk lebih berpikir lagi sebelum berbicara, harap lebih teliti lagi dalam melihat sebuah data gitu. Jadi Anda di sini bernarasi panjang kan capek, tapi isinya sebenarnya kosong gitu loh Bang. Oke, saya mau tanya, Anda terlalu sombong berbicara. Apa hubungannya Elohim Yotevave dengan Theos? Silakan Anda jawab. Oke, saya jawab ya. Silakan. Anda jabarkan kepada saya secara linguistik. Yotevave kenapa di Kristen berubah menjadi Theos? Silakan. Secara linguistik ya. Histori bahasa yang Anda harus jelaskan kepada saya. Karena Anda terlalu sombong, terlalu ponga untuk menjelaskan itu kepada saya, sesuatu yang hanya dasarnya kebencian dan penolakan saja. Silakan Anda tunjukkan kepada saya bagaimana Anda menyambung-nyambungkan Yod, He, Vav, He, Elohim dengan Theos milik Kristen. Silakan. Oke. Itu Bang. Kalau saya kan pendiskusi Gini, saya nggak mau mutar ke sana, mutar kemari ya. Jadi sebenarnya kalau sebentar, ini saya mau ngomong Bang Juma, sebentar. Saya ngomong ya. Jadi secara linguistik tidak ada hubungan langsung antara YHWH dan ya stop Bang, clear itu, jangan diterusin nanti tersesat Bang. Iya, nggak usah lagi, apalagi buat apa lagi kamu teruskan? Ternyata Kristen menuhankan Theos, orang Yahudi menuhankan Yotevave, nggak ada hubungannya. Secara linguistik ya nggak ada, karena bahasanya kan berbeda bro. Berarti dengan demikian, kalau Anda menolak Al-Quran yang jelas-jelas berasal dari keturunan Yishmael, apalagi Bible yang tak ada hubungannya orang Yunani dengan. Ada pertanyaan lanjutannya itu Bang Juma. Ya silakan Anda uraikan dulu dasarnya dulu. Anda mengatakan harus kembali kepada dasar kan? Anda kalau salah dasarnya maka salah semuanya. Silakan Anda tunjukkan kepada saya secara histori linguistik apa hubungannya Yotevave dengan Theos. Silakan. Oke. Jadi begini. Kalau dulu kan orang menyebutnya Elohim, tiba-tiba kok berubah jadi jadi Theos ya. Jadi kalau di masa kehidupan Yesus, di situ kan penjajahan zaman Yahudi Romawi ya. Jadi zaman Romawi itu yang digunakan bahasa apa ya? Bahasa Bahasa daripada Yunani. Jadi itu kenapa berubah jadi Theos ya? Karena itu. Jadi hubungannya bersifat konseptual dan teologis, bukan linguistik. Jadi Theos adalah kata Yunani yang ini digunakan untuk merujuk pada identitas ilahi ya. Jadi kenapa itu disamakan dengan YHWH? Jadi YHWH pada orang Yahudi itu kan menyebut juga dengan Tuhan begitu. Itu sama kata umum untuk menyebut Tuhan, cuma lain bahasa begitu. Tapi kalau ada bersera abangku ini, bersera saudara. Makanya saya selalu memanggil saudara ini panggilan Kibinirin. Theos bagi pemilik bahasa apa? Theos bagi pemilik bahasa apa? Dewa. Tuhan. Mana ada kayak gitu? Tuhan dalam bahasa Yunani akontas, bukan Theos. Akontas itu Tuhan, God. Sedangkan kalau Theos itu merujuk kepada dewa-dewa mereka. Nah sekarang apakah Yotevave itu dewa? Itu sama Bang, ketika Anda berbicara bahasa Arab, Elaha itu diterjemahkan ke dewa. Elaha itu dewa loh. Sudah. Mungkin ada dari yang lain. Sudah saudara Kebinirin daripada Anda malu gitu ya. Ya, silakan. Bang Rostrom silakan Bang Rostrom.
Ditanggapi dulu Bang Juma baru sadar lah kalau diskusi sama orang sombong sekaligus plus. Gila kepada ini. Enggak Bang Andi, mudah-mudahan hidayah. Saya kan bilang sebenarnya saya ini kan pendiskusi yang jujur gitu loh Bang. Iya jujur. Jujur tapi jangan sombong Bang. Iya, silakan. Yang lain. Bang Rostro mungkin tadi mau ngomong. Silakan Bang Rostro. Iya, saya cuma mengingatkan betul itu kalau Bang Zuma sebenarnya dari awal itu Bang Zuma bukan bernarasi tanpa data ya, karena Bang Zuma selalu mengutip dari teks yang ada. Nah, sedangkan jawaban dari yang lain tadi yang diturunkan juga itu menjawabnya secara dogmatis, dia tidak pernah justru malah secara sentimen negatif ya. Seperti itu kalau saya. Terus kemudian Bang Zuma meminta untuk menjelaskan secara linguistik, historical, justru Bang Kebenaran nggak bisa. Nah kalau Bang Kebenaran bisa menjelaskan itu, mestinya bisa membantah Bang Zuma. Itu maksud saya. Terima kasih. Saya karena kan dari awal narasi Bang Zuma sudah salah mengganti kata Allah itu dengan Elohim itu dengan Allah. Sementara kan saya terangkan tadi Zakaria itu apa maknanya, Yahya kan itu kan Yohanan di dalam bahasa Ibrani, maknanya apa begitu. Jadi Isa juga Isa itu kalau kita tinjau dalam bahasa Ibrani namanya kan Yesua tuh. Yesua apa artinya? Keselamatan dari Yahweh. Kan nggak mungkin tiba-tiba dari Yahweh menjadi Allah begitu teman-teman. Ini dasar loh, dasar sekali. Jadi kalau kita melupakan dasar ini maka ke belakangnya semua akan jadi ngawur. Begitu juga ya. Ketika Yahweh berubah menjadi Theos. Ayo. Saya katakan tadi, ini kan kata Theos sebenarnya sebelum perjanjian baru sudah ada ya kata Theos ya. Iya begitu juga kata Allah. Kata Allah ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad itu datang. Orang-orang Quraisy memanggil pencipta langit dan bumi itu dengan panggilan Allah. Makanya kakeknya bernama Abdullah. Kenapa bisa demikian? Karena itu sudah menjadi warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran menjelaskan ayat yang saya bacakan tadi. Begitu saudara, Anda tidak bisa memisahkan secara darah, secara silsilah Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Abraham. Anda nggak bisa patahkan itu. Sedangkan Kristen, siapa yang mendirikan Kristen ini? Paulus. Coba, siapa nama bapaknya? Lukas, siapa nama bapaknya? Matius, siapa nama bapaknya? Markus, siapa nama bapaknya? Penulis Yohanes, siapa nama bapaknya? Petrus, siapa nama bapaknya? Bisa Anda uraikan? Nggak bisa. Jadi cuman sentimen ajanya yang Anda dasari dalam berdiskusi. Bukan kayak begitu saudara. Anda lihat kitab Talmud, Anda lihat kitab Tanakh, Anda lihat targum orang Yahudi ketika mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yot-Heh-Vah-Veh mereka terjemahkan, alih bahasakan dengan Allah. Itu loh. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Yot-Heh-Vah-Veh dalam bahasa Yunani, larinya ke Theos. Apa hubungannya coba kira-kira? Sedangkan Ibrahim punya anak. Anda nggak bisa lupakan itu. Anaknya Yismail, anaknya Ishak. Tadi Kejadian 22 nomor 18 itu loh. Sudah jelas sekali bahwa oleh keturunan mula dunia, bumi ini akan penuh dengan berkat. Keturunan yang mana? Kalau dari Kristen, coba benang merahnya. Siapa yang di Kristen yang diklaim? Yesus misalnya. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Ada. Ada yang bisa menjelaskan hubungannya secara benang merah? Ada. Tidak ada saudara. Cuman Paulus dari suku Benyamin. Anda tahu tidak betapa ngerinya Yakub ketika menubuatkan Benyamin? Anda tahu nggak? Di Kejadian 49. Anda runut mulai dari data 1 sampai ke bawah data 27-nya. Begitu Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya, sini semua anak-anakku 12. Mari, aku akan menubuatkan tentang cerita-cerita apa yang akan kalian alami keturunanmu ke depan. Diceritakan Natalil, diceritakan Nat, diceritakan Yusuf, diceritakan kemudian siapa? Yehuda, diceritakan, semuanya diceritakan. Tiba pada masa Benyamin, apa kata Yakub? Benyamin, nanti lakumu seperti serigala. Mencuri, merampas, lalu pada sore harinya kau membagi-bagikan hasil rampasanmu. Benyamin berlaku seperti serigala.
Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala. Paulus mengaku sebagai keturunan serigala. Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan serigala alias Benyamin. Ngeri itu. Paulus mengambil kitabnya orang Yahudi. Apa yang diambilnya? Taurat. Taurat itu diambil, dinarasikan Taurat itu. Taurat itu telah digenapi, Taurat itu adalah sampah, Taurat itu tidak berguna, Taurat itu begini dan begono. Dijual kepada non-Yahudi. Itu namanya merampas dan membagi-bagikan hasil rampasannya kepada non-Yahudi. Lahirlah Kristen, agama yang dihasilkan dari serigala, yang mencuri hukum yang datang kepada Bani Israel, lalu diambil, dijadikan sebagai sampah bagi mereka, hanya untuk melancarkan penuhanan konsep kepercayaan keyakinan nenek moyang mereka itu, penyembahan terhadap dewa-dewa. Paham sampai situ? Makanya kalian masih ada Natal, ada Tahun Baru, ada Sinterklas, ada ini, anak ini, dan seterusnya. Kenapa berasa seperti itu? Karena sejatinya yang kalian anut itu adalah ajaran Romawi kuno, Yunani kuno, yang menjadi sinkretisme pernikahan antara ajaran Tauhid dengan ajaran Trinitas. Digabungkan, lahirlah Kristen, yang mana konsepnya itu tidak berdasarkan atas pewahyuan, tapi berdasarkan dari hasil buku-buku yang mereka ambil, yang disesuaikan dengan konsep pesanan kekaisaran Romawi. Paham ente? Kenapa orang Kristen mengatakan bahwa Injil Thomas itu palsu, Injil Andreas palsu, Injil Barnabas palsu, Injil Filipus palsu? Kenapa? Apa dasar penilaiannya? Siapa yang memiliki otoritas untuk mengatakan ini palsu, ini asli? Siapa? Yesus kagak? Lalu siapa? Bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja ini siapa? Orang Roma. Berarti mereka menerima Injil yang berkesesuaian dengan budaya lokal Romawi Yunani. Sampai sini paham? Jadi nggak ada hubungannya Yesus itu dengan orang Kristen. Tapi kalau Kristus yang palsu, itu berhubungan dengan angkatan jahat. Yang menyalib Yesus, itu angkatan jahat. Yang diberi tanda angkatan jahat itu orang Farisi. Orang Farisi inilah yang kemudian menyeberang, meninggalkan Yerusalem, membuat orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Jadilah Katolik Kristen pertama kali. Angkatan jahat yang mengajarkan itu, bukan Yesus yang mengajarkan anak Maria, bukan. Kalau anak Maria berpesan, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente bukan Israel. Anda baca Yehezkiel 5 nomor 12, apa kata Tuhan? Sepertiga aku bunuh, sepertiga dimakan makanan buas, sepertiga mati kelaparan, sepertiga lagi aku hamburkan ke seluruh penjuru bumi. Inilah yang Yesus katakan di dalam Yohanes 10 nomor 16, masih ada lagi dombaku di luar daripada kandang. Aule itu kandang Yerusalem. Masih ada lagi di luar. Siapa mereka ini yang di luar? Domba-dombaku yang ada di luar ini. Bani Yakub yang sudah dihamburkan Tuhan sepertiga dari yang Tuhan bunuh, yang Tuhan lenyapkan, yang Tuhan matikan karena penyakit. Itu. Jadi sepertiga ini adalah domba yang Yesus minta kepada muridnya untuk pergi ke seluruh dunia. Jadikan mereka, untuk pergi ke domba-domba yang sesat ini. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau jangan ke bangsa orang Samaria, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau dombanya ada di Indonesia, ya ke sana. Dombanya ada di Jepang, ke sana. Dombanya ada di Afrika, ya ke sana. Tapi hanya untuk Yakub punya anak. Bukan kepada kita orang Indonesia ini. Yang asli orang Indonesia bukan. Dia hanya mencari Bani Yakub yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi turunannya. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda berbicara, dasarnya dulu. Anda kalau berbicara mengenai dasar, berarti Anda harus kembali ke bahasa Yunani. Sudahkah Anda bisa baca bahasa Yunani? Sudahkah Anda bisa membaca bahasa Ibrani? Kalau berbicara dasar. Gitu saudara, jangan mulut besar, tapi tong kosong. Begitu kawan, terima kasih. Dilanjut sahabat, saya ibadah dulu sejenak 10 sampai 15 menit. Silakan. Siap Bang Rostrom. Bang Rostrom, monitor Bang Rostrom. Tanggapannya dong Bang Rostrom. Akademisi, kita perlu tanggapan akademisi nih. Silakan Bang Rostrom. Sudah cukup jelas. Saya memberi waktu ke teman-teman Kristen saya yang lain. Saya cukup clear dengan penjelasan ini. Nanti tiganya turun nanti Bang Wandi. Nggak ada kesempatan. Enggak apa-apa Bang Rostrom, nggak apa-apa. Di ini aja, isi aja dulu sedikit Bang Rostrom, biar teman-teman Kristen juga bisa tercerahkan yang di sini. Enggak sih, tadi kalau kita mengulang dari tadi pagi ya, pembahasan tadi pagi yang cukup sangat ilmiah dari sumber Bible itu bagaimana, penulisan oleh Paulus itu bagaimana. Sebenarnya pergeseran bahasa ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi gitu. Karena apa?
dari buku-buku yang tadi sudah saya buka itu juga, dari Lai juga mengatakan bahwa Paulus menyusun ulang semuanya itu dan itu diakui gitu loh. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu diperdebatkan itu asal. Datanya dong Bang Rostrum, datanya mungkin yang teman-teman Kristen yang naik ini belum lihat datanya dong. Ini saya bergeser lokasi Bang, bergeser lokasi. Jadi gitu, nanti kalau balik tadi mungkin abang-abangku, teman-temanku Kristen ini tadi nggak menyimak, jadi naiknya di tengah-tengah gitu. Padahal sudah kita tunjukkan dan ada beberapa yang memang itu diakui gitu. Termasuk penggunaan bahasa gitu. Sedangkan kalau kita mengacu kepada zaman Yesus atau zaman Yesua, itu kan di sinagog-sinagog Bible-nya tidak menggunakan bahasa Yunani kan, seperti itu. Itu kalau di kampus ya, kita belajar di kampusnya seperti itu. Tadi juga saya tunjukkan buku-bukunya gitu. Jadi tidak perlu diperdebatkan kalau soal tentang pergeseran istilah ya. Memang secara rumpun kita mengakui di sekolah teologi pun mengakui bahwa rumpun dari Ibrani ini ada Aramaik juga gitu loh, ya kan. Jadi itu yang disampaikan tadi oleh Bang Zuma betul, itu pergi untuk ke Roma, itu udah saya jelaskan tadi pagi itu loh Pak Bang Pandi. Jadi nanti kalau saya habis ini bergeser, saya akan tunjukkan itu lagi bukunya. Ya ini perlu Bang, karena begini Bang Rostrum, kadang-kadang teman-teman Kristen ini kalau kawan-kawan Muslim yang sampaikan nggak mau dengar dia, kecuali kawan-kawan Kristen sendiri yang sampaikan, biar mereka langsung paham begitu, langsung menerima. Oke. Bang Rostrum ini rupanya Kristen Bang ya, begitu ya Bang Pandiar. Bang Rostrum ini Kristen. Yap, betul Bang. Iya. Berarti Bang Rostrum ini juga percaya Yesus telah mati dan bangkit di hari ketiga ya Bang Rostrum ya? Secara KGK begitu Bang, misteri iman enggak, kita. Secara iman lah, Anda mengimani itu atau enggak kira-kira Bang Rostrum? Bahwa percaya Yesus itu telah disalib, mati dan bangkit. Percaya enggak kira-kira Bang Rostrum? Di buku itu ditulis dan di KGK saya mempercayai bukunya. Saya nggak tanya ditulis. Buku, saya tanya iman abang nih. Abang percaya katanya Bang, percaya. Enggak, dia nggak ada jawab itu kok. Gimana sih? Bang Rostrum dijawab kembali Bang Rostrum. Imannya. Apa Bang Rostrum ini percaya bahwa Yesus itu telah disalib, mati dan bangkit di hari ketiga? Sesuai buku selama ini saya percayai. Sesuai buku, jangan sesuai buku Bang, menurut iman abang. Sesuai iman Bang, sesuai iman. Loh, iya, bukan iman saya dasarnya dari mana dong? Dari mana? Aduh, ini Bang muter-muter Bang Rostrum ini. Dia nggak pernah menjawab secara langsung. Abang ini ingin menjebak dan meragukan saya. Masalahnya begitu. Enggak, saya nggak menjebak sentimen negatif. Enggak, saya nggak sentimen negatif. Saya hanya memastikan saja begitu. Karena sejauh ini ya, tidak ada seorang Kristen pun yang meragukan tentang Paulus. Tapi abang ini kayaknya meragukan tentang kebenaran dari Paulus, begitu. Jadi saya tidak meragukan tentang Paulus. Itu Paulus menulis kitab di buku saya tunjukkan Bang. Yang memang saya mengakui Paulus yang menulis kan. Itu saya diskusikan dengan akademisi tadi pagi. Apa tadi ada Bang Jibril juga. Iya. Semua yang Anda diskusikan. Ya. Berarti maksud saya gini loh Bang. Ini kan sebenarnya kalau kita berbicara Alkitab, berbicara kitab suci, ini sebenarnya kita masuk ke ranah iman sebenarnya kan. Karena semua yang tertulis di situ kita nggak bisa buktikan secara empiris. Jadi secara nyata kita nggak akan bisa buktikan itu gitu. Jadi saya potong. Iman saya Bang, saya tidak menggunakan LAI, tapi iman saya menggunakan Bible yang di luar Indonesia. Itu mengatakan Jesus Lord. Oke. Saya mengakui itu. Jesus Christ saya mengakui. Jesus Lord saya mengakui. Oke. Jadi Anda mengacu kepada KJP, begitu contohnya Bang Rostrum ya? Iya, salah satunya ya. Jadi kalau abang lihat, kalau kita beralih ke KJP, di situ juga Abraham memanggil Tuhan itu siapa dengan sebutannya Bang? Lord juga kan? Bukan God. Kalau abang lihat lagi di Perjanjian Lama, dia menyebut Tuhan itu Lord juga. Begitu Bang. Jadi kalau Anda mengaji keluar, ya artinya kan di sini perbedaan Lord dan God hampir mirip kan? Tidak ada perbedaan sebenarnya.
Oh, bukan, karena setelah penulisan Paulus itu terjadi 3 pribadi. Di KGK pun disebutkan bahwa 3 pribadi berbeda. 3 pribadi yang berbeda. Itu dalam KGK Katolik ya. Saya nggak mau keluar dari KGK Katolik. Jadi 3 pribadi itu gitu. Nah, sedangkan Anda tadi menanyakan keimanan saya tidak menggunakan LAI, saya menggunakan yang di luar LAI, di luar Indonesia. Jesus Lord, Jesus Christ, saya percaya. Jesus, berarti Anda nggak percaya Yesus itu Tuhan ya? Anda nggak percaya Yesus Tuhan, gitu ya Bang Rustom? Jesus not God, Jesus not Father, Jesus not God. Itu Tuhan, Abang pergi keluar deh gitu. Iya. Jesus not God. Berarti Abang juga nggak? Saya percaya. Berarti Abang nggak? Satu dong kalau begitu. Oh, apa? Pada mulanya adalah firman menjadi itu dah. Betul. Gini loh, kita kembali ke logika ya. Ini kita ditonton oleh teman-teman Muslim ya. Jadi saya akhirnya membuat apa adanya lah ya, biar kita ditertawakan bersama, nggak ada masalah. Kenapa saya beralasan bahwa Jesus not God? Ya, itu nanti akan berurusan dengan saat Yesus dicobai di padang gurun, Bang. Itu banyak sekali rentetannya secara teologis, dogmatisnya nanti panjang ke bawah. Ini kajian ini dibahas di teologi, di sekolah teologi. Bahkan ini sampai S3 saya infokan ya. Jadi kalau kita mengatakan ya, izin, ini kesempatan untuk mendidik jemaat-jemaat tahunan, Bang Rostrom. Oke. Jadi kalau misalkan Bang Rostrom, nanti gini aja Bang Rostrom, sebentar Bang Rostrom. Saya nggak potong ya. Gini, nanti ini kayaknya nggak tepat di sini karena ini teman-teman Muslim sendiri ya, itu kan nggak beriman ke situ, jadi kayaknya susah. Betul. Oke. Saya turun aja lah. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bang Fandi ya sudah naikkan. Enggak, saya lebih suka berdebat dengan Bang Zuma daripada Bang Rostrom. Nanti kalau debat soal nggak tepat di sini gitu loh. Silakan. Anak Kristen kok, ini ada sesama Kristen kok. Ini loh bro, baru saya ngomong nih, anak sesama Kristen beda Tuhan loh. Ini yang penting nih. Nggak ada beda Tuhan, nggak ada. Cuman beda pemahaman saja. Beda pemahaman. Beda Tuhan. Beda Tuhan. Kabur. Memang berat kalau diskusi sama akademisi. Berat sama Bang Rostrom. Iya, akademisi sama orang sombong.